Saya ingat sekali dengan foto background di belakang, foto pertemuan antara Prof. Nasaruddin dengan Pope Francis atau Paus Fransiskus saat itu di Masjid Istiqlal ya, Prof ya. Iya, Ini momen yang sangat bersejarah tentunya kunjungan atau lawatan Paus Fransiskus ke tanah air pada 2024 ya, Prof ya. Bagaimana mengenang sosok Paus Fransiskus? iya. Terima kasih. Para pemirsa, tadi pagi ada peristiwa yang bagi saya itu sangat menarik ya. Mrs. Gregoria datang ke saya, mengundang untuk datang ke Vatikan dalam satu conference ya. Di Vatikan, saya katakan mudah-mudahan saya bisa berjumpa lagi dengan Paus eh, Fransiskus. Oh iya Pak, sekarang sudah mulai baik karena sudah keluar dari rumah sakit. Ya, kami diskusi tentang apa-apa materi yang kita akan sampaikan nanti. Ya, terus dia katakan begini, oh ya mudah-mudahan bisa berjumpa lagi bulan September akan datang. Siang tadi mendengarkan berita, waduh, meninggal. Jadi saya tertegun ya. Masya Allah, ini saya nggak tahu seperti apa yang perasaan saya tadi siang itu ya, karena diundang datang ke sana, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Tapi yang datang adalah meninggal. Nah, pengalaman yang sangat menarik ya, seperti yang Suaranya nggak ada lagi. Bapak Ibu lihat juga, para pemirsa lihat ya, bahwa ketika saya menjemput beliau, tangan saya digenggam erat-erat. Jadi susah saya lepaskan karena ada orang menjabat tangan yang lain kan, tapi tangan saya digenggam ya. Kemudian yang kedua saya antar ke terowongan silaturahim di Istiqlal itu, masuk di pintunya itu, saya jelaskan. Tadinya saya pakai penerjemah, tapi bahasa terjemah itu kan mengambil waktu kan. Saya bahasa Indonesia, kemudian terjemahkan ke bahasa Itali. Saya coba bahasa Inggris, tapi nggak direspon. Balik lagi. Nah, terus pembisik dari belakang, Pak itu pernah hidup lama di Timur Kanan Tengah. kiri nggak ada. Di negara Arab mana saya nggak tahu. Bukan hilang. Tapi Bukan sebegitu saya hilang. bahasa Arab, Ribut dan respon. suaranya yang tayang sama yang real Jadi Zoom. akhirnya Kamu tahu nggak? translatornya Dia mengatakan tumpang kalau tindih. begitu nggak usah diterjemahkan deh Pak. Iya udah nggak usah. Jadi saya jelaskan tentang Istiqlal, saya jelaskan tentang terowongan silaturahim eh, dalam bahasa Arab dan dia direspon. Nah, kemudian kesan yang kedua ketika duduk berdampingan di dalam para undangan sebelum penandatangan itu ya selalu tersenyum. Saya perhatikan sepatunya, saya perhatikan juga uniformnya, lambang-lambangnya. Saya tuh bayangkan ada kemewahan di situ. Tapi ternyata songkoknya juga itu pecinya itu juga bukan peci baru ya. Saya tahu betul. Kemudian dia sepatunya juga bukan sepatu mewah. Akhirnya saya teringat ketika rapat-rapat kita menyebut itu persiapan di Istiqlal. Pertama dia tidak ingin menggunakan mobil mewah. Yang kedua dia tidak ingin tidur di hotel, pasti hotel berbintang kan. Yang ketiga tidak ingin difasilitasi dengan makanan yang mewah. Yang keempat, dia juga tidak ingin ada protokol yang berlebihan. Nah, pada ini kan orang nomor satunya Katolik, orang nomor satunya Vatikan ya kan. Nah, ketika sampai di Istiqlal, jadi semua kita fasilitasi, tendanya pun juga tidak boleh tenda yang mewah. Nah, akhirnya kami persiapkan tenda yang bukan juga yang terlalu kumuh ya, tapi menengah lah. Nah, alhamdulillah pada waktu itu sangat sangat puas, sangat bergembira ya. Ketika ada foto sesi itu ya, saya lihat kepalanya botak ya, ya jidatnya. Yang saya bayangkan itu bapak saya persis itu. Ya, kepalanya bapak saya juga botak. Nah, saya ingat juga bapak saya itu sangat berjasa ya, menurut pandangan saya ya, mengajar dalam satu sekolah, lebih dari seratusan orang muridnya hanya satu guru ya, karena waktu itu kan zaman pemberontakan ya, ketegangan antara eh, tentara dengan DITI di Bone, Sulawesi Selatan ya. Jadi guru-guru pada kabur semua takut mati, apalagi guru pada waktu itu tahun 60-an itu nggak ada gajinya kan. Akhirnya bapak saya sendiri yang betah mengajar. Karena kalau kami pergi, maka siapa yang akan mengajar anak-anak kecil ini? Nah, jadi saya cium kepalanya, langsung dia cium tangan saya juga berkali-kali kan. Nah, itu sangat spontanitas, bukan rekayasa dan itu sebuah keluhuran.
Ya. Jadi bahasa batin yang bekerja di situ itu. Kemudian juga kesan yang lain, eh, setelah kita mendeklarasikan eh, deklarasi Istiqlal ini, ternyata viral. The Photo of the Years itu kan foto inilah. Saya diundang ke beberapa negara untuk menjelaskan deklarasi materi poin-poin materi Istiqlal karena dianggap itu kan lebih khusus dibanding dengan deklarasi yang pernah diucapkan ditandatangani bersama dengan Grand Sheikh di Dubai. Nah, kalau itu Grand Sheikh itu menandatangani sesuatu yang sangat universal, sangat global ya. Sedangkan deklarasi Istiqlal itu sangat sangat implementatif Jangan ya, buka karena YouTube lagi. berbicara tentang lingkungan hidup dengan Dia pasti menggunakan mimpi bahasa kalau agama. dibuka yang lain. Bahasa agama itu jarang digunakan oleh para pemimpin bangsa untuk mengajak masyarakat atau umat itu untuk memelihara lingkungan. Biasanya menggunakan bahasa politik, bahasa undang-undang, bahasa peraturan. Nah, kami berdua menyepakati sebuah redaksi, karena ini kan sudah digodok bersama ya. Bagaimana mengajak umat pemeluk agama apapun juga menjadikan bahasa agama itu sebagai kekuatan spiritual, kekuatan moral untuk menghimbau kepada seluruh umat beragama apapun agar memelihara lingkungan hidup ini. Tidak ada kesejahteraan manusia tanpa lingkungan yang sehat. Tidak ada generasi yang sehat di masa depan tanpa warisan lingkungan yang sehat untuk mereka. Maka itu kami menghimbau dalam eh, deklarasi kami itu agar kita menggunakan bahasa agama seolah-olah kita akan meyakinkan bahwa merusak lingkungan itu adalah sebuah dosa dan itu nanti daya tukiknya kan lebih kuat itu kan. Nah, poin yang kedua kami juga bersepakat bahwa kekerasan atas nama apapun juga tidak ada tempatnya dalam agama. Maka itu kami menghimbau bahwa ketidakadilan yang ada di Timur Tengah, pendoliman, peperangan, yang ada di sana itu sudah harus dihentikan. Kemudian juga kami menghimbau untuk melakukan mensyiarkan toleransi ini. Toleransi bagi kami berdua bukan hanya koeksistensi, hidup berdampingan tanpa saling mengganggu satu sama lain. Tapi yang kita inginkan, seperti yang tertuang dalam deklarasi kami itu, toleransi yang sejati. Tidak cukup hanya tidak saling mengganggu, tapi harus ada rasa cinta yang mengikat antara satu sama lain. Jadi kekuatan cinta inilah yang merupakan energi batin dalam eh, deklarasi ini. Bahwa kita pernah dijajah oleh penjajah sekian lama di Indonesia ya, maka itu perlu dibunyikan ada ukhuwah tarikhiyah, persaudaraan historis 200 tahun lebih dijajah oleh Belanda penderitaan itu yang menyemangati redaksi yang beberapa poin itu. Kemudian juga persaudaraan sebagai anak cucu Adam. Walaqad karamna bani Adam. Kita semuanya anak cucu Adam dalam Al-Quran itu wajib untuk saling memuliakan tanpa membedakan agama apapun, ya jenis kelamin manapun, apapun, dan juga warga negara apapun. Pokoknya asal anak cucu Adam wajib saling memuliakan satu sama lain. Baik, Prof. Kemudian juga yang terakhir toleransi tadi itu ya. Betul-betul kita boleh berbeda, tapi mari kita bersama-sama menerima perbedaan itu sebuah karunia Tuhan. Lukisan itu indah. Tidak indah sebuah lukisan sekalipun bingkainya emas, tapi yang dibingkai adalah kain putih. Justru warna-warna yang kontras itu membuat lukisan itu batik itu menjadi indah. Jadi jangan meratapi perbedaan, tapi terimalah sebagai sebuah kenikmatan. Baik, Prof. Nasaruddin, selain ucapan duka yang juga sudah disampaikan, nah kemudian apakah ada rencana dari perwakilan pemerintah Indonesia mungkin untuk terbang ke Vatikan langsung dan nanti memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus dalam prosesi pemakaman maupun persemayaman? Iya, itu tadi yang saya sampaikan ke teman-teman yang beritahukan saya ya. Seandainya itu kejadiannya di Indonesia, pasti saya akan terbang mengunjungi. Jangankan tokoh-tokoh, sahabat-sahabat kecil saja, saya sangat care terhadap nasib yang menimpa saudara-saudara kita kan. Saya datang kemarin juga Uskup Agung kita meninggal di mana itu yang di katedral juga saya melayat ya kan. Nah, rasa keagamaan kita, rasa keindonesiaan kita itu membuat kita itu menjadi saling cinta satu sama lain. Saya pingin sekali sama juga dengan wafatnya Paus eh, Paus beberapa yang meninggal dunia itu, saya juga dapat undangan
ya bersama dengan beberapa orang dari Indonesia ya, Gus Dur. Jadi kita hadir bersama itu dapat undangan bukan Paus Benediktik ya, tapi Paus sebelumnya itu. Nah, apalagi ini kan kita sudah punya kekuatan batin, punya persamaan historis ya, punya deklarasi bersama. Saya ingin sekali, tetapi karena saya menjadi pejabat publik ya, tentu saya tidak luasa lagi untuk berjalan tanpa izin presiden, tanpa ada peraturan-peraturan yang kami harus indahkan. Tapi sekiranya mendapatkan izin dari presiden, ya tentu kami tidak keberatan ya. Apalagi Mhm. kami punya rencana besar untuk menciptakan suatu sistem training ya. Kami sudah merumuskan model training apa yang kita bisa lakukan. Katolik dengan Islam ini membuat sistem pelatihan di berbagai negara dengan menggunakan bahasa agama untuk mengajak masyarakat itu mencintai lingkungan, memelihara lingkungan. Dan yang kedua, bagaimana menggunakan bahasa agama untuk mengajak kelompok-kelompok yang berbeda itu menjadi eh, menjalin satu keakraban satu sama lain. Perbedaan itu indah, bukan perbedaan itu harus disesalkan, tetapi perbedaan itu harus disyukuri. Karena itu adalah lukisan Allah yang tidak bisa dirubah. Nah, kita tunggu petunjuknya Bapak Presiden. Saya Ya. juga sangat yakin Bapak Presiden juga Mhm. sangat concern dengan Mhm. tokoh kemanusiaan. Pasti Ya. juga beliau akan memberikan apresiasi yang sesuai dengan eh, beliau ya. Kami percaya insya Allah kita nanti lihat. Kan ini kan baru kejadiannya ya. Ya. Saya hanya minta kepada kita semuanya segenap warga bangsa Indonesia ya. Untuk kita ikut berbelasungkawa, terutama untuk kaum Katolik ya. Tentu harus mendoakan orang-orang sangat besar jasa kemanusiaannya seperti ini ya. Dan tentu bagi kita semuanya aspek-aspek yang sangat positif dari beliau hendaknya itu menjadi hidup terus di dalam hati dan dalam lubuk hati kita yang sangat sangat dalam. Karena pesan-pesan suci itu tidak pernah mati, sekalipun pencetusnya sudah wafat. Terima kasih. Baik, Prof. Terakhir mungkin untuk Bapak Presiden Prabowo, apakah juga sudah menerima kabar duka ini dan apa statement atau pernyataan beliau? Insya Allah saya kira seorang presiden biasanya, apalagi saya tahu beliau siapa ya, eh, lebih cepat ya, mungkin jauh lebih duluan mengetahui dari saya ya. Nah, tentu juga presiden sudah punya langkah-langkah selanjutnya. Saya juga berkomunikasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami ada komunikasi dengan eh, Mhm. protokol presiden. Terima Baik. kasih. Prof. Terakhir mungkin pesan untuk umat Katolik yang saat ini tentunya sedang berduka, khususnya umat Katolik di tanah air. Pertama, saya kepada umat eh, Katolik dan umat Kristiani pada umumnya ya, mari kita mengambil pelajaran yang sangat penting dari tokoh yang sangat bersahaja seperti Paus Fransiskus ini. Mari kita meneladani kebaikan-kebaikannya. Karena kebaikan itu datang dari manapun juga. Ya, bahkan bukan hanya umat Katolik. Ya, dalam perintah agama Islam kami juga al-hikmatu dalatul mu'min fahaitu wajadaha fawahaku biha. Ya, hikmah kebenaran kebaikan itu datang dari mana-mana. Ambillah karena itu miliknya. Kita yang tercecer. Jadi yang terakhir saya ingin pesankan juga, mari kita menyikapi semua musibah itu dengan sabar. Ya. Sikapi musibah itu dengan sabar, sikapi kegembiraan itu dengan syukur. Dua sayap kehidupan ini, syukur pada saat kita diuji dengan kemewahan, sabar pada saat kita diuji dengan penderitaan. Itulah dua sayap ini akan menerbangkan kita mencapai puncak langit. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia.